Beda. Karena ternyata urusan cuma satu. Itu yang membuat syaitan itu membesarkan apa yang di kepala kita. Maka sebelum kita menjadi dalam rangka kita menuju kesuksesan, sukseskan rumah tangga kita. Tapi bagian berikutnya adalah menjadikan kita semua leader. Nah, sekarang kita bicara leader. Leader itu bukan follower. Leader itu trendsetter. Leader itu think out of the box. Leader itu beyond the extra mile. Nah, udahkah kita didik anak-anak kita seperti itu? Ataukah kita didik anak kita, nah, kerjakan soal ini kisi-kisinya, yang penting benar. Apakah begitu? Itu masih mental karyawan kan? Kalau kita didik dia sebagai seorang leader, nah, berpikir kritis, visioner, ya kan? Bisa bersosialisasi, bisa mengembangkan proses. Inilah soft skill yang akan dibutuhkan oleh orang yang mau sukses di abad berikutnya. Ya, apalagi kita di zaman di mana 20-30 tahun ke depan kita tidak bisa memprediksi jenis pekerjaan ke depan apa. Ya, jenis pekerjaan ke depan apa? Enggak bisa diprediksi. Nah, yang sudah kita lewati saja itu 80% dari lulusan S1 bekerja di luar jurusannya. Ini yang sudah terjadi. Kita sedang mendesain anak kita 10, 20, 30 tahun ke depan, tapi dengan cara-cara yang 40 tahun yang lalu enggak jelas, salah. Karena itu saya tutup dengan kalimat, karena sudah jam 1 ya, untuk direnungkan. Ya, ini PR ya, kalimat untuk PR. Adalah sebuah kekeliruan kalau kita sampaikan kepada anak kita, nah, belajarlah ilmu agama dan ilmu dunia. Itu salah. Yang kedua, nah, seimbangkanlah dunia sama akhiratmu. Itu juga keliru. Kalau kita masih menyampaikan dua kalimat itu, pertanda kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah sama-sama kita tutup. Ya, silakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita mendengarkan dan menyimak pembahasan dari tema kita hari ini, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema Ramadan dan misi keluarga jannah. Kami persilakan. Untuk apakah saya punya contoh kurikulum atau format ya untuk mendesain tadi mungkin bisa di-share ke masing-masing. Iya, men-sharing kurikulum ini harus dikaji ya. Jadi begini, mendidik anak kita itu butuh 3 tahapan. Ya, mendidik anak kita itu butuh memahami 3 wilayah. Anak itu kan belajar 24 jam, betul? Ya, belajar 24 jam. Jadi di rumah, ya, saya istilahkan ada homeschooling, ada school schooling, ada environment schooling. Nah, yang dari tadi kita bicarakan itu adalah empowering homeschooling. Ya, jadi nggak ada sekolah, nggak ada lingkungan, anak kita pasti nggak bodoh. Kenapa? Kan ada bapaknya, ada ibunya, gitu loh. Dan 60% dari dampak pendidikan, sebagus-bagusnya kita sekolahkan di sekolah terbaik sekalipun, tetap yang terbagus itu adalah, yang dampaknya paling besar itu adalah homeschooling. Ya, ini menurut penelitian dari beberapa disertasi. Homeschooling. Homeschooling itu bukan homeschooling, maksud saya homeschooling itu adalah pendidikan berbasis rumah. Kenapa kemudian homeschooling tetap butuh school schooling? Karena di school schooling lah dia ketemu dengan kompetisi dan bullying. Itu ada kompetisi, ada bullying, ada sosialisasi. Bullying itu sehat ya? Bagus nggak bullying itu? Dalam dunia pendidikan bagi saya itu bagus. Kenapa bagus? Karena kita di luar rumah ini selalu penuh dengan bullying. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di lingkungan, itu pendidikan apa adanya. Jangan kita mendidik sesuatu yang nggak relevan dengan kehidupan buat apa. Kalau cuma hafalan supaya lulus, supaya dia bisa jawab SNMPTN misalkan gitu kan, udah nggak nyambung juga, ujian nasional juga udah nggak ada sekarang. Kita itu hakikat mendidik anak adalah bagaimana dia bisa hidup di luar rumah
dengan kaidah berpikir yang benar, baik dan bahagia menurut versi Quran. Itu yang bisa selesai. Itu soft skill yang paling kuat dan dibutuhkan hari ini. Nah tentu ada kurikulum yang kita bisa bedah untuk homeschooling. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, bagaimana kan gitu. Itu perlu dibedah, didetailkan. Ada juga saya selatnya detail. Bahkan di bulan Ramadan kita harus ngapain, ya. Tapi saya tadi selesaikan, kalau anak kita dibully di sekolah, bagus. Kenapa? Karena itu realitas kehidupan. Tugas kita adalah bagaimana mengempower anak kita supaya dia bisa melewati bullying dengan percaya diri. Satu. Yang kedua, bagaimana homeschooling dan school-schooling saling bekerja sama untuk mengatasi persoalan ini. Yang ketiga, membuat yang melakukan bullying merasa berdosa, bertaubat, dan akhirnya terjadilah salamatus shadar. Itu namanya social engineering dunia pendidikan. Yang salah dilakukan hari ini adalah begitu anak kita ditoyor kepalanya sama orang, ibunya turun tangan langsung noyor anak yang noyor. Betul nggak? Itu kesalahan. Selamanya anak kita tidak akan pernah matang. Terjadilah apa yang terjadi di Amerika ketika ada seorang negro dihukum dengan kursi listrik, hukum mati. Dia bilang, tulis surat terakhir dia, wahai ibu, engkau yang seharusnya ada di kursi listrik. Kenapa? Karena sejak kecil dia tidak pernah kenal apa itu salah, apa itu benar. Dia tukang mutil dulu masih kecil. Kata ibunya, enggak, bukan anak saya itu. Bapaknya tahu, bapaknya diam, takut sama istrinya. Ini cerita yang bisa. Ya. Jadi lama-lama dia nggak tahu apa sih benar, apa sih baik, apa sih bahagia. Ya dia jadi apa yang menurut dia baik saja. Nah nilai itulah yang kokoh dalam keluarga muslim. Ya, nah itu tuh bicara homeschooling. Nah sekarang kita bicara school-schooling. Seperti apa kurikulum yang terbaik untuk sekolah? Nah saya nggak ngarang. 4 tahun terakhir ini saya kembangin sekolah adab. Itu buka sekolahdab.com. Konsep-konsepnya saya tulis, saya share semuanya di adab.insanmulia.org. Salah satunya contoh, sekolah adab ini saya bangun niatnya model 20 orang aja. Saya buka sekolah ini masuk jam 6 pagi. Ini satu contoh ya. Sekolah ini mulai jam 6 pagi. Nah, apa yang terjadi selama 4 tahun ini dan sejak 4 bulan pertama itu? Anak-anak yang tadinya mereka bangunnya jam 9, nggak pernah sholat subuh, macam-macam. Itu sebelum sholat subuh udah mandi, sholat subuh, sarapan, 5.30 sudah ada di depan sekolah. Ustaz gak kebagian tuh Ustaz, gitu kan? Gak kebagian, apalagi ada di cabang Lampung kemarin, saya ada 3 cabang sekolah ada di Lampung. Kata PNS di sana, Ustaz kami usul Ustaz, kalau bisa masuknya jam 7, pulangnya jam 5 gitu ya. Dan namanya mikir anak gitu ya. Jadi ini masuknya jam 6. Kenapa? Logika pendidikan. Anak sholat subuh nggak harusnya sholat. Habis sholat sarapan. Habis sarapan nggak sempat ngantuk lagi. Langsung dia bersekolah. Itu logika teknis. Tapi logika berkah ini nomor 1, yaitu Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Ya, antum akan ketemu di murid-murid kita itu ada murid, beberapa murid yang kalau terlambat, ya, yang disebut terlambat itu bukan lewat jam 6 kalau mereka. Datangnya 5.45, teman-temannya udah 5.30, dia datang 5.45. Ada yang nangis tuh, ya nangis juga berarti. Kenapa nangis? Setelah ditelusuri kenapa? Karena dia terlambat dari temannya. Nah, yang maksud saya ceritanya adalah itu namanya suasana kompetisi. Suasana kompetisi itu ditemukan di school-schooling. Tetapi konsep yang dibangun di school-schooling harus sama dengan homeschooling. Bahan ajarnya harus benar, metode pengajarannya harus benar, gurunya harus benar, ruh gurunya juga harus terbaik. Dan gurunya ada 2. Yang di rumah saya sama istri, yang di sekolah guru-gurunya, kan gitu. Kita kerja sama. Nah, begitu itu konsep pendidikan. Minimal ini yang udah bisa kita kuasai. Karena kalau kita masuk ke environment schooling, ini masuk dengan wilayah negara, menteri, Pak RT, Pak RW, lurah yang belum tentu setuju dengan konsep-konsep ini. Tapi minimal homeschooling sama school-schooling dia kuat. Ya. Saya sampaikan konsep umumnya dulu aja saya kira. Jadi kalau detail, ya teman kalau panjang saya bisa jaminkannya. Kira-kira itu dulu konsep besar.
Ya, baik. Ada yang lain silakan. Baik, ada yang lain? Ada yang simpan mungkin? Bertanya. Yang lain silakan, Bapak Ibu. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz didetailkan sedikit tadi yang visi banyak anak itu membahagiakan Rasul ya Ustaz. Nah, Gimana? iya. Iya. Itu gimana ya Ustaz? Apakah tadi ada dalilnya juga? Kemudian yang dimaksud membahagiakan itu apakah selaras antara jumlah dan kualitas atau cukup banyak anak aja itu udah membahagiakan Rasul gitu? Gitu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi mengatakan, tazawwaju, menikahlah kalian semua. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku nanti bangga dengan jumlah kalian yang banyak di yaumul qiyamah. Maksudnya bangga disebut adalah karena semuanya masuk surga. Nabi nggak pernah bangga kalau ada satu orang dari keluarga kita yang terlepas. Makanya nanti di antara kebanggaan itu di dalam riwayat yang lain, Nabi itu kan nggak pernah ketemu kita, tapi dia tahu kita ini umatnya dari mana. Nah, jadi ibarat kata Nabi ini, ada rombongan kuda hitam. Di tengah kuda itu ada kuda-kuda putih. Nah, itu umatku. Loh, kok dia bisa warnanya putih? Karena dia berwudu. Orang yang berwudu itu bercahaya. Pakai dulu sahabat Nabi itu sampai ada yang berlebihan, wudunya sampai ke sini. Ketika ditanya, kenapa wudumu sampai ke sini? Saya pengen ini juga bercahaya, gitu kan? Ya. Nah, jadi dari sini baru muncul konsep keluarga kita harus membahagiakan Nabi. Apa yang disebut membahagiakan Nabi? Harus kita desain, harus kita lakukan social engineering. Pendidik itu rekayasa orang. Ya. Bapak misalkan pengen anak, kan gini, banyak orang bilang gini, Ustaz, anak saya kalau diomongin gurunya dia percaya Ustaz, tapi kalau sama saya dia nggak percaya Ustaz, gitu kan? Harus itu kan nggak benar. Harusnya kita percaya dia percaya, gitu kan? Tapi nggak percaya nggak apa-apa. Itu problem, challenge, itu challenge. Persoalannya gimana kita ubah? Nah, nanti ada rekayasa sosial, ya kan? Nah, itu nanti gampang. Salah satu rekayasanya adalah sekolahnya yang akan memberikan otoritas. Nah, orang yang paling otoritatif bicara ini itu ayahmu. Kalimat dia penuh dengan pemikiran dan seterusnya. Nah, sebaliknya juga, ayah juga menguatkan otoritas guru. Terjadi satu otoritas, itu rekayasa. Tapi bukan rekayasa yang buruk, rekayasa yang positif. Ya. Kita nih dulu sebelum nikah, demennya main game terus. Begitu nikah, kita main game tapi sembunyi-sembunyi dalam rumah. Itu rekayasa kan? Rekayasa jahil kan, jadi ini seakan-akan kita tuh baik gitu lagi. Tapi kita harus lakukan itu kan? Kenapa? Supaya nggak nular sama itu. Lama-lama kita menjadi bosan sama dia. Kayaknya enaknya jadi jahil, kira-kira begitu kan? Nah, jadi keluarga berencana masuk surga itu harus direncanakan. Ya, sampai dari pertanyaan, kurikulumnya apa? Programnya apa? Detail perlu kita bahas. Semuanya harus ada kelas, nggak bisa perasaan. Kayaknya bagusnya begini, enggak juga. Semua itu ada dalam Islam ini. Cuman sebelum kita bicara program, nomor satu adalah visi keluarga kita ini apa sih sebenarnya? Gitu loh. Visi kita keluarga kita ini mau kemana sih? Ya, bahkan saya ketemu ada keluarga itu di ruang tamunya ditulis kayak gini. Visi, misi, program kerja. Persis kayak di sekolah. Nah, sekolah begitu kan, ada visi. Cuma bedanya kalau di sekolah, ini kadang nggak up to date, baru diupdate kalau pas pengawas datang. Maksudnya diupdate ya. Yang nggak ada jadi ada. Itu enggak, bukan proses pendidikan. Ya, itu cuma pencitraan. Nah, yang disebut proses pendidikan itu adalah memang dia dihafal mati. Ya, di Bank DKI Syariah itu, Bank DKI Syariah itu setiap Senin pagi saya ketahui visi misi perusahaan korporat itu dihafal. Sama di sekolah adab saya setiap Senin pagi 5.45 sampai jam 6, 15 menit aja saya kuatkan visi mereka apa, nggak boleh dia lupa. Karena semua program itu adalah turunan dari visi. Nah, karena itulah siang ini saya belum bicara terlalu teknis, saya bicara visi kita apa. Nah, di dalam Quran ada visi itu. Nah, program kerja
kita akan mikir tuh, mau kuliah di mana, itu tergantung visi. Anak mau kontribusi di mana, tergantung visi. Maka visi itu yang harus kita tetapkan. Gitu. Jadi kira-kira agak kejauhan dari pertanyaannya. Intinya adalah Nabi tidak akan bahagia kalau umatnya masuk ke nerakanya Allah. Nah, maka berapapun anak yang diberikan kepada kita oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah, setiap anak ada rezekinya. Persoalannya mampukah kita bisa? Contoh Ustazah Lianinsi tadi, dia punya anak 10. Tapi kalau nggak direkayasa jadi penghafal Quran, apakah jadi penghafal Quran? Enggak kan? Terus ada lagi ilmu dari beliau. Gimana cara merekayasa anak 10 ini supaya dia nggak aktif di luar rumah? Cara dia adalah anak ke-1 disuruh jaga anak ke-5, anak kedua suruh jaga anak ke-6, 3 rekayasa, jadi disibukkan, akhirnya nggak sempat keluar. Dan sampai sekarang hubungan kakak beradik mereka katanya terus kuat. Itu namanya rekayasa. Dan itu perlu didesain oleh siapa? Oleh kita, kepala sekolah. Karena istri kita adalah wakil kita bidang kurikulum, kira-kira gitu ya. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Gimana ada yang lain? Baik Ustaz, mungkin ini terakhir Ustaz. Iya. Dikatakan kan madrasah adalah di keluarga. Pendidikan pertama adalah di keluarga. Nah, ketika kita memanage pendidikan di keluarga itu sekali secara baik gitu, baik dari kata anak, tapi di sisi lain juga kita kadang-kadang ada anak kecolongan gitu dari pengaruh pergaulan temannya, lingkungannya atau yang lainnya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana yang tanya anak kita itu dididik dengan baik di dalam rumah, tapi ketika di luar itu bahasanya ada beda gitu. Misal kita lagi nanya, "Nak, sekarang pelajaran apa?" Dia malah jawab, kamu nanya." Nah, hal seperti itu kan pengaruh dari luar, dari medsos atau dari teman-temannya. Sehingga apakah nanti di akhirat kita bisa bertanggung jawab